Halo, selamat siang teman-teman dan guru-guru. Hari ini saya Isen William akan mempresentasikan tentang dampak lockdown di Venesia kepada kondisi kanal-kanal di Venesia. Presentasi ini berdasarkan dari riset yang saya telah buat selama beberapa hari lalu di bawah wawasan Marsharon. Dan kanal-kanal yang saya maksud di sini adalah Grand Canal Venesia yang sangat terkenal yang biasanya menjadi wisata. Pertama, perspektif Kristen yaitu di 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu tidak menanggungnya. Maksud dari ayat ini adalah yang kita alami sekarang itu tidak mungkin lebih dari yang kita bisa hadapi. Seperti virus corona sekarang. Itu mungkin hal yang berat dan besar buat kita. Cuman kita pasti bisa melewatinya lah karena kita harus tetap beriman dengan Tuhan. Dan satu sisi positif yang saya ingin berikan adalah gara-gara virus ini kita jadi punya waktu untuk istirahat. Seperti yang kita ketahui, pasti kalian semua lah ya, saya juga termasuk. Pas sekolah atau pas kerja itu kayak masih ngeluh tentang kayak betapa susahnya ini, betapa susahnya itu, dan gara-gara virus ini akhirnya kita bisa dapat kayak waktu sebentar untuk beristirahat. Saya akan lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan dan latar belakang virus corona. Latar belakang virus corona ini adalah ada terkenalnya yang sekarang virus COVID-19 atau virus corona yang telah resmi dianggap sebagai pandemi. Kasus ini berawal dari datang paru-paru misterius yang ada di Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Kota Wuhan adalah sebuah kota yang sangat unik, yaitu mereka itu punya satu pasar hewan. Itu pasar hewan itu bernama pasar hewan Huanan. Itu menjual hewan-hewan untuk dihidangkan. Dan hewan-hewan yang dijual itu adalah hewan-hewan yang ekstrim, seperti kelelawar, tikus, ular, anjing, dan masih banyak lagi. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, pusat dari virus corona itu dari salah satu hewan-hewan yang ada di pasar hewan Huanan di situ. Karena ada satu orang yang memakan hewan itu secara mentah, akhirnya pria itu terkena virusnya. Dan latar belakang satu lagi adalah karena kegiatan lockdown yang dilakukan banyak negara yang mengefek kepada alam dari negara tersebut. Dan seperti yang kita tahu, Italia itu telah menjadi negara yang dengan kasus corona paling banyak kedua di dunia setelah Cina. Dan saat ini Italia sekarang kondisinya sedang di lockdown. Mulai dari 9 Maret 2020, Italia telah di lockdown dan gara-gara itu ada efek-efek di yang di yang berdampak dari lockdown itu. Terutama di Venesia yang sebelumnya adalah pusat turis-turis. Dan saya ingin membicarakan tentang kanal-kanal di Venesia, bagaimana setelah kanal-kanal di Venesia itu tidak digunakan selama sekian lama dan dikosongkan, apakah ada yang beda dengan kondisi Venesia sebelum dan sesudah lockdown. Maksud saya saat di lockdown. Tujuan penelitian saya adalah mengetahui apa efek lockdown kepada kanal-kanal di Venesia dan menilai bagaimana kondisi kanal-kanal di Venesia sekarang dengan indikator bagaimana kanal yang bersih dan baik. Rumusan masalah saya adalah apa hubungan lockdown dari virus corona terhadap kanal-kanal di Venesia.
Bagaimana kondisi kanal-kanal di Venesia sekarang? Landasan teori. Pengertian lockdown. Lockdown sendiri itu memiliki pengertian yaitu sekarang adalah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara menutup perbatasannya agar tidak orang bisa masuk atau keluar dari negaranya untuk kenyamanan bersama. Dan ini hanya bersifat sementara. Tujuan dari lockdown ini adalah menghindari kontak fisik dan agar orang-orang saling berjauhan agar tidak bisa tertular dari virus corona ini. Karena virus corona ini memiliki daya tular yang sangat cepat dan menular melewati cairan tubuh. Yang melakukan lockdown ini di Italia adalah Perdana Menterinya Italia pada 9 Maret 2020. Perdana Menterinya Italia itu adalah Giuseppe Conte. Dan kondisi kanal di Venesia sebelum corona, setelah saya lihat itu sangat penuh dan kotor karena Venesia itu sangat terkenal sebagai dari kanalnya, dan kanal-kanal itu pasti setiap hari pasti dipenuhi turis-turis dari berbagai belahan dunia untuk mereka bisa bereksperience tentang kanal-kanal di Venesia. Dan untuk kanal yang bersih, definisi kanal dulu itu adalah suatu perairan yang cukup penting untuk melakukan aktivitas hiburan seperti menaiki kapal atau memancing. Jadi kanal ini kayak anggapannya kayak sungai buatan gitu loh, buatan manusia. Dan kanal ini juga harus bisa menjadi habitat berbagai spesies hewan akuatik, serangga, ikan, dan burung. Dan di kanal ini itu juga harus memiliki air yang jernih juga, air yang bersih dari bebas polusi dan lain-lainnya, agar bisa ada banyak hewan-hewan di situ. Itu adalah kanal yang berfungsi dengan baik. Jadi untuk menegaskan lagi, indikator untuk kanal yang bersih dan baik itu adalah menjadi ekosistem dan habitat yang layak buat bermacam-macam hewan, akuatik, unggas, serangga, dan juga memiliki air yang jernih. Landasan teori. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apa itu lockdown. Jadi lockdown sendiri itu berarti situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya agar tidak banyak orang atau tidak ada orang sama sekali yang masuk atau keluar dari negara itu untuk kenyamanan bersama. Tujuan lockdown ini adalah menghindari dari penyebaran lebih lanjut dari virus ini. Yang memberi perintah buat melockdown ini adalah Perdana Menteri Italia untuk melockdown seluruh Italia, yaitu Giuseppe Conte, dan ini dilakukan pada sejak 9 Maret 2020 sampai untuk sementara waktu dan masih belum pasti kapan. Pertama, saya ingin membahas tentang Venesia. Bila saya berkata kota Venesia kepada kalian semua, pasti kalian terbayang dengan kanal-kanal yang bersih dan indah. Cuman, kanal-kanal di Venesia itu, atau Grand Canal di Venesia, nama wisatanya, itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Perahu-perahu itu setiap hari itu pasti dipenuhi turis-turis dari berbagai belahan dunia dan sangat penuh dan tidak pernah sepi. Jadi kalian bisa bayangkan gimana kondisi di Grand Canal situ. Dan pertama saya ingin juga menjelaskan definisi kanal itu apa. Kanal adalah perairan yang cukup penting untuk melakukan aktivitas hiburan seperti menaiki kapal, memancing, dan juga bisa menjadi habitat berbagai spesies hewan akuatik dan ikan. Dan kanal ini indikator-indikator yang bisa menilai bahwa kanal ini adalah kanal yang bagus atau kanal yang kotor atau bagaimana itu adalah pertama, kanal ini itu bisa
menjadi habitat atau ekosistem yang hidup. Kanal ini bisa menjadi habitat untuk berbagai jenis hewan akuatis, serangga, unggas-unggasan seperti bangau atau goose gitu. Dan berbagai macam burung juga yang tinggal di situ. Dan juga indikator kedua adalah memiliki air yang jernih. Karena bila kita lihat di mana-mana, air yang jernih menandakan bahwa air itu sangat bersih. Dan kalau air itu bersih, itu mampu buat ditinggali oleh hewan-hewan akuatis dengan enak. Cuman sekarang dengan kondisi Italia yang sedang di lockdown, saya ingin melihat bahwa bagaimana kondisinya sekarang kanal-kanal itu udah kayak beberapa waktu tidak digunakan. Apakah mereka jadi bersih atau bagaimana? Nah, itu yang saya ingin lihat. Pengamatan data. Dari sini kita bisa lihat bahwa grafik Itali itu sejak di lockdown pada 9 Maret itu belum cukup turun, cuman sudah mencapai puncaknya. Maksud saya mencapai puncaknya itu adalah ya tidak, kasus barunya itu setiap harinya kalau kalian lihat setelah lockdown itu sempat naik sedikit, cuman sekarang turun terus. Sekarang total kasus di Italia itu menyampai berpuncak di angka 10,105.792. Itu puncak kasus di 31 Maret 2020. Kasus di Italia bisa naik terus hingga segitu karena Italia itu telat melockdown dan rakyat-rakyatnya itu masih tetap berkeliaran jalan-jalan. Akhirnya banyak orang tertular. Cuman daftar pasien baru jatuh pada 4.053, tetapi angka kematian telah menjadi 12.428 pada 31 Maret. Cuman angka kematiannya Italia ini paling tinggi dari negara-negara lain dan tingkat kesembuhannya adalah 55,8%. Yang saya ingin jelaskan adalah dari sini kita bisa lihat saat di lockdown itu tanggal 9 Maret itu pasti tidak mungkin langsung turun drastis selama beberapa harinya. Perlu ada beberapa kayak proses bentar penyesuaian untuk kayak mengidentifikasi dulu mana rakyat yang sudah kena dan sebelum. Kan nggak mungkin kalau lockdown terus yang selama ini di lockdown itu nggak mungkin tertular. Kan sebelumnya bisa tertular. Dan seperti yang kita tahu, virus ini sendiri itu baru bisa melihat kalau kita itu kena atau enggak itu pada hari ke-14. Jadi saat kita tanggal 9 lockdown, makanya tanggal 31-nya itu kasus hariannya itu bisa agak turun dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Gara-gara itu. Dan ini adalah gambar-gambar di Venice, Italia. Di kiri, gambar 1,0 dan 1,1. Kita itu adalah kondisi Venice di Italia sebelum sebelum lockdown dijadi. Dan di kanan itu gambar dari gambar 2.0, 2.1 dan 2.2 adalah gambar di mana di mana di mana setelah di lockdown. Kondisi yang di gambar kiri bila kita lihat sangat dipenuhi kapal-kapal dan berisi turis-turis dari berbagai negara. Kanal ini sangat dipenuhi oleh kapal-kapal sehingga tidak ada hewan yang bisa tinggal di situ. Tidak ada tempat untuk hewan bisa tinggal dan hidup di situ. Dan pada gambar 1,0 dan 1,1 kita juga bisa melihat air di situ itu tidak sejernih. Begitu. Warnanya itu hijau. Mungkin itu karena sangat banyaknya orang di situ atau sangat terlalu banyaknya kapal dan orang mungkin tidak prihatin dengan lingkungan dan asal membuang sampah. Dan di bagian kanan maksud saya, ini adalah kondisi kanal di Venesia sekarang setelah lockdown. Dan foto-foto ini diambil 10 hari hanya setelah lockdown. Dan menurut saya itu adalah hasil yang sangat cepat sih. Kita bisa melihat di gambar 2.0 itu kalau kita lihat itu ada ikan-ikannya, ikan-ikan kecil-kecil yang barusan di situ. Dan
ada juga orang yang berkata bahwa ada report kalau ikan-ikan ini tuh nggak pernah muncul di Venesia, dan air-air itu tidak pernah sebersih itu di Venesia selama 60 tahun, dan ini pertama kalinya hanya dengan 10 hari lockdown. Dan di gambar 2.1 kita bisa melihat bahwa ada bebek yang sedang bersantai-santai di sana, itu bisa hidup di situ dengan baik. Dan di gambar 2.2 kita bisa melihat betapa kosongnya kanal tersebut, maka bisa dijadikan keadaan hidup untuk hewan-hewan lain. Analisis data. Jadi, apakah efek lockdown kepada kanal Venesia? Apakah kondisi Venesia di kanal Venesia sudah memenuhi sebagai kanal yang baik? Jadi gini, Italia itu diketahui melakukan lockdown itu pada 9 Maret 2020. Dan kita melihat hasil dengan turunnya angka kasus baru di Italia dari hasil lockdown yang dilakukan keputusan oleh Giuseppe Conte, Perdana Menteri Italia. Dan jika kita bandingkan kondisi Venesia sebelum lockdown, seperti gambar ini, dan sesudah lockdown, kita bisa melihat perbandingan yang drastis, di mana kalau di kiri tidak mungkin itu ada kehidupan karena sangat penuhnya oleh kapal-kapal, dan di kanan itu sangat sepi dan akhirnya bisa dihidupi hewan. Dan kalau kita telusuri lebih lagi, kondisi di gambar H.1 dan H.0 ini juga tidak bisa jadi ekosistem, atau bahkan menurut saya itu tidak ada hewan lagi yang di situ. Dan dari foto-foto itu juga terlihat bahwa tidak ada hewan yang emang di situ. Kondisi tersebut membuktikan Grand Canal di sebelum lockdown itu tidak memenuhi indikator-indikator untuk menjadi kanal yang baik, yaitu tidak ada adanya hewan-hewan dan bisa menjadi habitat dan memiliki air yang jernih. Dan tetapi setelah lockdown di gambar 2.0 dan 2.1, kita bisa melihat bahwa Grand Canal di Venesia ini memenuhi indikator itu semua. Mulai dari air jernih, adanya ikan-ikan, bisa menjadi habitat hewan, dan menjadi ekosistem yang baik. Dan itu sudah memenuhi indikator untuk menjadi kanal yang baik dan bagus. Oke. Jadi kesimpulannya, konklusi itu jadi yang kita dapat adalah kondisi dan kanal sekarang di Venesia itu adalah tergolong bagus karena adanya lockdown yang telah terjadi sejak 9 Maret 2020 itu dengan cepat itu bisa keluar hasilnya. Yang seperti kalian lihat lagi di gambar-gambar tadi, itu adalah secara drastis bagaimana perubahan dengan 10 hari. Sekarang tugas kita itu untuk sekarang dan lanjutnya itu untuk memaintain bahwa agar bagaimana cara kita bisa membuat ini menjadi efek jangka panjang gitu. Dan untuk sekarang itu kondisi Grand Canal itu menurutku sangat bagus, dan mungkin ini adalah yang terbagus saat mungkin mirip-mirip seperti awalnya. Dan dari artikel-artikel yang saya baca, Grand Canal ini sudah kotor dan begitu selama 60 tahun. Dan selama 60 tahun ini sekali ini terjadi, yaitu sekarang. Jadi menurut saya ini adalah kemajuan. Dan ini adalah dokumentasi saat saya mengerjakan PPT saya ini tentang itu, dan mungkin agak sedikit kepotong soalnya marginsnya, cuman kelihatan itu laptop itu saya. Jadi, thank you for listening and God bless you. Jangan